nikmat, ya. Ternyata memang ada maksud dari panitia menyampaikan judul tersebut, ya, yaitu kita sedang berbicara tentang suatu tahapan yang terkadang tidak diperhatikan oleh banyak orang, ya. Secara umum kita bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah, itu secara umum, dan demikianlah kebanyakan dalil yang datang menyampaikan hal ini, dan itu yang biasa dilakukan oleh manusia, ya. Bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah. Namun di balik itu ternyata ada juga yang namanya bersyukur di atas musibah dan bersabar atas nikmat. Insyaallah akan kita singgung dalam kajian kita. Ibu-ibu, bapak dan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita akan singgung, ya, tentang ibadah sabar dan syukur, yang merupakan dua ibadah yang sangat agung. As-sabr wa syukur, ya. Yang Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-iman nisfan, nisfun fi as-sabr wa nisfun fi asy-syukr. Iman itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, iman dibagi dua, ya. Iman bisa dibagi dua, ya. Sebagian dalam sabar, setengahnya dalam, ya, dibagi dua, setengahnya pada sabar, setengahnya pada sabar, dan setengahnya pada syukur. Setengahnya pada syukur. Yang terbaik di antara hamba Allah adalah yang menggabungkan keduanya. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka imannya sempurna. Ya, menggabungkan keduanya, maka imannya sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat, ya, menggabungkan keduanya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Kata Allah, pada yang demikian tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah, likulli sabbarin syakur, bagi setiap orang, bagi yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Sangat bersabar dan sangat bersyukur. Tentu dua-dua ini adalah orang yang bersabar, ibadahnya luar biasa. Orang yang bersyukur, ibadahnya luar biasa. Sebenarnya pembahasan ma'ruf di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, apakah al-ghaniyyu syakir am as-sabiru al-faqiru sabir? Mana yang lebih utama, yang kaya bersyukur ataukah yang miskin bersabar? Ini kembali kepada kondisi umum. Namanya orang kaya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Namanya orang miskin bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada dia. Maka khilaf di kalangan ulama yang lebih baik di antara keduanya, ya. Yang benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang paling terbaik di antara keduanya yang paling meraih ketakwaan. Karena yang jadi standar oleh Allah tentang keterbaikan adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Maka siapa yang lebih mencapai ketakwaan? Apa si kaya yang bersyukur ataukah si miskin yang bersabar? Tapi intinya dua-dua ini adalah ibadah yang sangat agung. Kalau kita ingin membahas secara satu persatu, maka bahasanya tentu sangat panjang. Tapi yang menarik pada judul yang disampaikan oleh panitia, ya, tentang mensyukuri musibah, ya. Kemudian sabar atas nikmat. Sabar atas nikmat. Nah, ini yang yang menakjubkan dari judul yang kita sampaikan. Ketika para ulama membahas tentang masalah mensyukuri musibah, ya, mereka membahas bahwasanya ketika seorang terkena musibah, ya, maka yang wajib baginya bersabar, wajib. Tapi kalau dia sampai derajat bersyukur, ridha, maka dia telah melakukan sunnah. Jadi, jika seorang terkena musibah,
terkena musibah, maka ada 2 derajat ya. 2 derajat. Atau 3 derajat. Yang pertama adalah ridha atau bersyukur. Ini derajat tertinggi. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Yang ketiga tidak bersabar, mengeluh. Bersabar ini hukumnya wajib. Wajib. Tidak bersabar hukumnya haram. Yang ini yang menakjubkan hukumnya sunnah kata para ulama, tidak wajib karena tidak semua orang mampu melakukannya. Derajat yang sangat tinggi bagaimana seorang ridha dengan bersyukur dengan musibah ya. Tidak gampang. Oh bedanya ridha dengan bersabar. Ridha dengan bedanya bersabar, dia berharap musibah itu hilang. Ridha dia menikmati musibah tersebut. Dan ini sulit, ya. Itu sulit. Ridha yaitu dia menikmati ya. Menikmati di balik musibah tersebut. Kalau bersabar ingin segera diangkat. Ingin segera tapi sabar. Nah, itu bedanya ya. Tentu dari sini kita tahu bahwasanya derajat ridha atau bersyukur ini ini kita bicara bukan bersyukur atas nikmat ya, tapi bersyukur atas musibah. Ya, maka ini derajatnya sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Yang wajib adalah seorang adalah bersabar. Bagaimana bersabar? Sabar adalah habsu, menahan lisannya untuk tidak mengeluh, menahan perbuatannya agar tidak menunjukkan tidak terima terhadap takdir Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah dia tampar-tampar pipinya, dia robek-robek bajunya, menyeru dengan seruan jahiliyah. Kalau kita terapkan sekarang musibah pandemi, yang wajib kita bersabar. Kita enggak apa ini pandemi enggak hilang-hilang. Itu namanya kita enggak bersabar. Tidak bisa menahan lisan. Sabar itu artinya habs itu menahan. Tidak bisa menahan lisan kita untuk mencela apa yang terjadi. Ya, semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita menghadapi pandemi, kemudian usaha kolaps, kita marah-marah banting sana banting sini, itu berarti kita sudah tidak bersabar, kita jatuh pada derajat haram. Pada derajat haram. Tapi siapakah yang mampu untuk ridho dan bersyukur? Di antara kisah yang menarik ya, setelah saya merenungkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah contoh alaihissalam ya. Contoh sabar dan syukur. Nabi Nuh alaihissalam disifati sabar dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut Allah buka dengan ayatnya Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana di antara mereka iman yang benar dan Allah tahu di mana iman mereka yang salah. Jadi disebut dengan surat Al-Ankabut kata para ulama ayat surat ujian. Surat yang menjelaskan ujian-ujian yang menimpa. Kemudian setelah itu Allah sebutkan di antara ujian yang Allah berikanlah kepada Nabi Nuh. Ya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun dan ini butuh kesabaran luar biasa. Ya, dalam surat Al-Ankabut 29. Kisah Nuh, ya, kesabaran Nuh. Apa kesabaran Nabi Nuh alaihissalam? Ya, dakwah 950 tahun. Tahukah antum berapa yang beriman 950 tahun? Yang beriman cuma 80 orang. Hanya 80 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada beriman ke dia kecuali cuma sedikit. Kemudian apa? Istrinya kafir. Terus lagi apa? Anaknya kafir. Ujian demi ujian, anaknya mati di depan mata dia. Sementara ngeyel dikasih tahu, ya bunayya arkam ma'ana, ayo naik.
Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wah, Nuh, saya tidak akan ikut kau. Saya akan naik ke puncak gunung, akan selamat. Ya, didakwai oleh Nabi Nuh tapi kafir. Kemudian apa? Kaumnya suka menghina. Kaumnya menghina. Selalu menghina. Menghina Nuh. Sikap mereka Allah sebutkan dalam kisah Nabi dalam surat Nuh. Ya, wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabi ma asarru wastakbaru istikbaru. Setiap aku mendakwahi mereka agar engkau ampuni mereka ya Allah, ja'alu asabihim fi, mereka taruh jari mereka di telinga mereka, tidak mau dengar aku ngomong apa. Wastaghshaw thiyabu, mereka tutup wajah mereka dengan kain, tidak mau melihatku. Kurang ajar ini. Dan itu bukan berlaku setiap cuma sebentar. Kata Nabi Nuh, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, aku dakwahi kaumku setiap hari, pagi dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Jadi siapa yang kuat berdakwah 950 tahun? Kita dakwah sedikit aja kita orang udah. Coba kalau saya aja dakwah terus ada orang main HP depan saya jengkel. Ini bukan cuma main HP begini, tutup telinga, ini kemudian ngejek, kemudian wah. Nuh sabar. Tetapi yang menakjubkan dalam surat Al-Isra ya. Di ayat pertama Allah mensifati Nuh dengan innahu kana 'abdan syakura. Kata Allah innahu kana 'abdan syakura. Ini yang saya ajak kita merenungkan di sini. Bagaimana Allah mensifati dia dengan pandai bersyukur di tengah ujian yang luar biasa. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura ya. Dalam surat Al-Isra. Ya, innahu kana, sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Disebutkan oleh tafsir yaitu dia pandai bersyukur. Kalau Nuh makan dia mengucapkan alhamdulillah, kalau dia minum dia mengucapkan alhamdulillah, kalau dia pakai baju dia mengucapkan alhamdulillah. Selalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak, ketika orang-orang datang minta syafaat, mereka mengatakan ya Nuh anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi wa sammaka Allahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama Allah kirim ke atas muka bumi. Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Saya dalam benak saya seandainya Nuh dikatakan saburan, hamba yang pandai bersabar, maka tepat. Ya, tapi subhanallah ternyata Allah menamakan dia pandai bersyukur. Artinya di tengah musibah yang dia hadapi dengan ujian yang berat, dia adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah titik yang ingin kita sampaikan. Bagaimana cara kita bisa mensyukuri musibah? Mensyukuri musibah yang kita hadapi. Yang sebagian ulama menafsirkan mensyukuri musibah, ridha dengan musibah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir. Ini ada khilaf tapi ini di antara tafsiran para salaf. Fasbir sabran jamila. Sebagian salaf menafsirkan sabarlah dengan sabar yang indah, yaitu ridha dengan kesabaran tersebut. Ridha tadi syukur, ridha, senang. Ridha artinya senang. Ya, fasbir sabran jamila, ya. Ada yang menafsirkan sabran jamila itu kesabaran tanpa mengeluh kepada manusia. Itu kebanyakan ahli tafsir menafsirkan demikian. Sabrun jamil maksudnya kesabaran tanpa mengeluhkan sama sekali kepada manusia. Tapi yang kita bahas ini sekarang bagaimana cara mensyukuri musibah ya. Baik. Ternyata kita dapati perkataan Syuraih Al-Qadhi yang di antara contohnya Syuraih Al-Qadhi salah seorang salaf berkata, saya nukilkan perkataannya yang menunjukkan dia berusaha untuk mensyukuri musibah. Dia berkata dari Sya'bi qala Syuraih, "Inni la usabu bil musibah." Aku ditimpa dengan musibah. Fa ahmadullaha 'alaiha, maka aku memuji Allah, yaitu dia bersyukur. Arba'a marrat, aku memuji Allah 4 kali karena musibah tersebut. Ahmadu idh lam yakun a'zama minha. Pertama aku puji Allah, ternyata musibahnya tidak lebih besar daripada ini. Ini masih bisa aku hadapi. Allah tidak kasih musibah yang lebih besar daripada ini. Yang kedua, ahmadu idh razaqani sabra 'alaiha. Aku muji Allah karena Allah menganugerahkan aku sabar di atas musibah tersebut. Yang ketiga, ahmaduhu idh waffaqani lil istirja' lima arju minas thawab. Aku memuji Allah karena Allah memberi taufik kepada aku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan aku dapat pahala dari ucapan tersebut. Yang keempat, wa ahmadu idh lam yaj'alha fi dini, dan aku memuji Allah karena Allah tidak menjadikan musibahku dalam agamaku. Ini contoh bagaimana usaha salaf untuk mensyukuri musibah. Kita ulangi lagi ya. Kenapa Syuraih Al-Qadhi memuji Allah, bersyukur atas musibah? Ya.
pertama dia mengatakan ya, saya muji Allah 4 kali. Pertama, musibahnya tidak lebih besar. Dia bersyukur. Ada orang dikasih musibah lebih besar. Yang kedua, kemudian dia mengatakan, aku dianugerahi kesabaran. Kesabaran menghadapinya. Kesabaran. Kemudian yang ketiga, yaitu dia mengatakan bahwasanya aku dianugerahi untuk istirja. Dianugerahi untuk istirja. Istirja itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya kalimatul istirja, kalimat untuk mengembalikan segala perkara kepada Allah, maka aku dapat pahala. Aku dapat pahala. Yang keempat, dia mengatakan musibahku bukan pada agamaku. Alhamdulillah. Ada orang dikasih musibah pada agamanya. Dia jadi malah salat, ya. Mungkin hartanya tidak musibah. Kesehatannya oke, tapi musibah pada agama. Malah salat, malas baca Quran, ya. Pelit bersedekah, lupa berbakti kepada orang tua. Itu contoh musibah-musibah yang berkaitan dengan agama. Nah, ini 4 perkara ini salah satu usaha para salaf bagaimana mereka bisa mensyukuri musibah yang merupakan renungan yang luar biasa dari mereka. Dia mengatakan, "Inilah usabil musibah fa ahmadullaha 'alaiha arba'a marrat." Aku diberi musibah dan aku muji Allah sampai 4 kali. Yang pertama, karena musibahnya ternyata tidak lebih besar. Yang kedua, ternyata aku bisa diberi kesabaran. Yang ketiga, aku bisa mengucapkan la ilaha illallah raji'un. Yang keempat, ternyata musibahku bukan pada agamaku. Nah, sekarang coba kita sama-sama renungkan bagaimana cara mensyukuri musibah, ya. Cara mensyukuri musibah. Tadi banyak hal mungkin cara mensyukuri musibah. Pertama, kita tahu musibah, ya, mengurangi dosa. Kemudian musibah mengangkat derajat. Yang ketiga, musibah tanda cinta Allah kepada hamba. Yang keempat, musibah menghilangkan penyakit ujub dan sombong. Ujub dan angkuh. Berikutnya musibah mendekatkan diri kepada Allah, diriku kepada Allah. Kemudian tadi kita masukkan perkataan Syarih Al-Qadhi, alhamdulillah musibah pada duniaku bukan agamaku. Ya, ternyata alhamdulillah musibah bisa aku hadapi. Seandainya datang dalam musibah yang lain, dalam bentuk musuh yang lain, belum tentu bisa aku jalani. Belum tentu bisa aku hadapi. Nah, ini contoh, ya, renungan-renungan yang mungkin membantu kita untuk bisa mensyukuri musibah yang menimpa kita. Mungkin akan datang renungan-renungan yang lain. Ini sekedar yang lagi ada di benak saya. Bagaimana kita bisa mensyukuri musibah yang menimpa kita, ya. Baik, kita dari awal, ya. Ini sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Yang pertama, musibah mengurangi dosa. Jelas, ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut.
Makanya Nabi SAW mengatakan, tasubbil humma, jangan kau mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa yang menimpa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan. Demam saja yang mungkin kita bisa tahan itu menghilangkan dosa, apalagi musibah lebih besar daripada itu. Musibah anak meninggal, musibah barang hilang, musibah terkena penyakit pada tubuh kita yang buat kita sedih, buat hati kita terpatah-patah ya. Ya itu luar biasa kalau kita sabar ya. Dosa kita begitu banyak mudah terhapus. Ustaz, kita kan bisa istighfar, kita bisa bertobat. Iya, sebenarnya kalau kita bertobat beristighfar sudah selesai, tidak perlu dikasih musibah. Tapi ternyata kita sering tidak beristighfar dari dosa yang kita lakukan. Itu masalahnya di situ. Saya kasih contoh sederhana. Kita sering melihat hal yang haram. Berapa sering kita lihat wanita yang bukan, kita lihat auratnya. Kita nonton berita, ada wanita pakai baju kelihatan sedikit belahan dadanya, tidak pakai jilbab. Kita akan lihat, nonton sepertinya biasa-biasa saja. Bahkan kita tidak terbetik untuk mengucapkan astagfirullah. Padahal itu dosa. Itu dosa. Ya. Kita mungkin pergi kemana atau dengar musik, tahu-tahu kepala kita ikut goyang, ikut goyang menikmati musik tersebut ya. Banyak hal ya, belum kalau kita. Jadi ada dosa-dosa yang kita merasa kita astagfirullah ya Allah, tapi ada dosa-dosa yang kita istighfar pun kita tidak terpikirkan kalau itu dosa. Ya mungkin di antaranya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa-dosa tersebut yang tidak kita sempat istighfarkan, tidak sempat kita bertobat darinya, atau kita sudah bertobat ternyata tobat kita kurang tulus. Ya, dengan cara dikasih musibah. Ya, dengan cara dikasih musibah, maka musibah menghilangkan dosa-dosa. Makanya kata Nabi SAW, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syaukah yushakuha illa kafarallahu bi khotayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim musibah berupa keletihan, berupa wasabin penyakit, berupa nasabin berupa keletihan, berupa hammin kegelisahan, berupa hazanin kesedihan tentang masa lalu teringat-ingat kembali, wala ghammin kekhawatiran, kegelisahan ya, gundah gulana, wala adzan orang ganggu dia, musibah juga kita dikata-katain orang, kerjaan kita diganggu orang, kita dizalimi orang, hatta syauka yushaku sampai duri yang mengenainya, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita ya. Dengan kita merenungkan kita bisa bersyukur, alhamdulillah dosa-dosaku ada yang hilang. Ya Allah, kuatkan aku menghadapi ini Allah. Tapi kita di tengah kesabaran kita bersyukur ada dosa-dosa kita yang mungkin tidak bisa hilang kecuali dengan Allah memberikan kita musibah. Ya. Kita tidak ingin musibah, ikhwan. Siapa di kita ingin musibah? Enggak ada. Ya. Tetapi kalau dikasih musibah kita, ya ada nilai kita bersyukur, ya Allah, banyak dosa yang saya tidak bisa mohon ampun kepadamu sampai aku lupa untuk mohon ampun kepadamu. Allah hapuskan dosa-dosa tersebut dengan dikasih musibah. Makanya dalam hal disebutkan seorang terkena musibah sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa dosa sama sekali pada dirinya. Berjalan begitu saja tanpa ada dosa. Masya Allah. Siapa di antara kita seperti itu? Ya. Jadi ini pertama renungan yang buat kita mungkin bisa mensyukuri musibah. Yang kedua, musibah mengangkat derajat. Kok bisa Ustaz? Iya. Musibah kalau seorang bersabar dengan musibah tersebut pahalanya luar biasa, tidak sama dengan pahala-pahala biasa. Makanya Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang bersabar itu ya, dia akan dapat pahala yang tanpa ada hisabnya, banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Karena di balik kesabaran tersebut, di balik musibah tersebut dia banyak ibadah, dia banyak ini kembali kepada Allah sehingga derajat pahalanya cepat tinggi. Makanya dalam satu hadis, sungguhnya seorang indallahi manzilah, dia punya kedudukan di sisi Allah. Tetapi la yablughuha bi amalihi. Ternyata dia tidak bisa mampu sampai kepada kedudukan tersebut dengan amal dia. Kenapa? Amal dia tidak cukup untuk mendongkraknya naik ke atas. Maka bagaimana caranya Allah mengatur dia supaya dia bisa dapat yang derajat tinggi tersebut? Allah kasih musibah. Karena Allah tunggu dia salat malamnya kurang, Allah tunggu sedekahnya masih perhitungan, Allah tunggu berbakti sama orang tuanya masih perhitungan sama orang tuanya, Allah tunggu dia baca Quran masih malas-malas lebih banyak nonton medsos, ya. Terus apa yang buat dia bisa sampai derajat tinggi? Ya udah dikasih musibah aja deh. Kasih musibah, Allah kasih musibah, derajatnya naik. Di antara cara Allah mengangkat derajat seorang, Allah kasih musibah sehingga derajatnya. Kita pikirkan itu, tapi ini semua syaratnya harus dengan bersabar ya, bersabar. Di balik kesabaran kita bersyukur. Ya. Ketika kita tahu musibah bisa mengangkat derajat seorang, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi bahwasanya musibah tanda cinta Allah kepada hambanya. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah.
Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah jika mencintai suatu hamba, suatu kaum, Allah uji dia. Makanya orang paling banyak ujiannya orang paling beriman. Yang paling super ujian paling banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyadun nasi balan al-anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Summa salihun, orang saleh. Summal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. Makanya Nabi lihat bagaimana Nabi lahir sudah yatim, enggak punya orang tua. Kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal. Meninggalnya di mana? Bukan di Mekah, bukan di Madinah, lagi safar. Ibunya meninggal lagi safar. Nabi si kecil Muhammad umur 6 tahun lihat ibunya meninggal. Ujian kayak apa? Luar biasa, sedihnya luar biasa. Kemudian tinggal sama kakeknya. Baru 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian tinggal pamannya Abu Talib. Miskin Abu Talib sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalakan kambing membantu pamannya. Ya, makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah punya harta, Nabi pelihara Ali bin Abi Thalib. Karena paman ini miskin. Abu Thalib ini miskin. Kemudian musibah Nabi SAW menikah dengan Khadijah, mendapatkan cinta luar biasa. Kemudian istri yang sangat dia cinta tersebut meninggal dunia. Biasanya tempat curhatnya Nabi ketika dia diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, ternyata istrinya meninggal dunia. Di saat-saat dia lagi dapat tekanan dari orang musyrikin Arab. Orang yang sangat dia cintai, yang Nabi pernah berkata, "Inni ruziktu hubbaha," aku dianugerahi cinta kepada Khadijah. Ya. Belum lagi lihat anaknya semua meninggal. Rasulullah punya anak 7. Dari Khadijah 6, dari 1 dari Maria. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalthum, Fatimah, Ibrahim. 7. Semuanya meninggal. Bayangkan, kita kalau punya anak 1 meninggal, sedihnya kayak apa? Rasulullah semuanya meninggal di depan dia, kecuali Fatimah. Fatimah, Nabi meninggal dulu, baru Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan setelahnya. Sampai di antaranya ketika anaknya Ibrahim meninggal. Di pangkuan Nabi masih kecil dan Nabi sangat sayang laki-laki. Tiba-tiba meninggal Rasulullah SAW meneteskan air mata. Kata Rasulullah SAW, "Innal qalba la yahzan." Sungguhnya hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma. Sungguhnya mata ini mengalirkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak mengucapkan perkataan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Ya akhi, subhanallah. Nabi belum diusir dari kaumnya, belum lempar dengan batu. Wah, banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ada orang Perancis masih mencela-mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah, dia akan dikasih musibah, itu jelas, ya. Itu sudah ketentuan alam. Allah sudah menentukan demikian. Makanya musibah tanda cinta Allah kepada hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah mengujinya. Kemudian juga di antaranya musibah tadi menggugurkan dosa. Allah tidak tunda dosa kita di akhirat. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Kata Nabi, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah segerakan musibahnya di dunia. Jika Allah menghendaki kuburan baginya, Allah tunda dan Allah akan balas pada hari akhirat kelak. Sebagaimana banyak orang zalim, mereka berfoya-foya, bersenang-senang. Kata Allah, "La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau sangka Allah lalai dengan perbuatan orang-orang zalim. Sungguhnya Allah tunda pembalasan mereka nanti pada hari di mana mata mereka terbelalak. Baik. Ini di antara hal yang membuat kita bisa mensyukuri musibah. Di antaranya musibah menghilangkan penyakit ujub dan angkuh. Orang kalau tidak pernah terkena musibah, selalu dalam kenikmatan, bisa dia angkuh. Bisa dia ujub, dia merasa dirinya hebat. Ya. Dan ini kata Ibnu Qayyim, betapa banyak orang dalam kenikmatan yang lama akhirnya terkena penyakit angkuh, penyakit ujub. Tapi kalau dikasih musibah sesekali, dia tahu bahwasanya dia tidak bisa apa-apa. Dia bangga dengan pekerjaan, tahu-tahu dikasih pandemi, saya enggak bisa apa-apa. Kalau Allah berkehendak, saya enggak bisa apa-apa. Saya ini siapa? Tidak bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan Allah yang berikan. Dengan dikasih musibah sesekali, dia kembali kepada Allah. Maka hilanglah ujubnya, hilanglah angkuhnya, hilanglah kesombongannya. Dia tidak bisa melawan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang terkena musibah menghilangkan ujubnya. Kalau tidak dikasih musibah, jadi sombong, jadi angkuh. Kata Allah, "Kalla innal insana la yatgha." Sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan. Sombong. Apalagi punya jabatan, apalagi punya anak. Tapi kalau dikasih musibah tiba-tiba, kemudian turun dia. Kesombongannya turun, ujubnya pudar. Dan itu kebaikan dia. Kebaikan dia. Agar dia tahu diri. Agar dia
tahu dirinya. Tahu diri bahwasanya dia ini siapa ya. Dan itulah kalau kita menunjukkan hal ini, maka ini bisa kita syukuri musibah tersebut menimpa kita, waktu kita syukuri. Kemudian musibah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling banyak dialami oleh orang, ya. Jangankan kita, orang-orang musyrikin Arab pun demikian. Wa idza raqibu fil fulki da Allaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang Arab dahulu, musyrikin Arab dahulu, kalau mereka terkena musibah besar, mereka berdoa kepada Allah. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, thumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Segala nikmat yang Allah berikan pada kalian adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian jika ditimpa dengan kemudaratan, kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang ya terkena musibah, maka kemudian dia menangis di malam hari, yang biasanya tidak pernah salat malam, dia salat malam, yang jauh dari Allah dia baca Al-Qur'an, hatinya terenyuh, hatinya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa, dia meletakkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu sudah dia ketuk, semuanya tertutup. Pintu dunia, pintu langit enggak pernah tertutup. Semua dia telepon sana, telepon sini, enggak ada yang bantu. Hatinya kembali kepada Allah. Ini yang ibadah yang sangat agung. Ketika seorang terkena musibah, tawakalnya murni 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah dia mencapai derajat yang tinggi. Makanya saya katakan, orang yang terkena musibah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faktor yang buat seorang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alhamdulillah kita memuji Allah, musibah bukan pada agama tapi pada dunia. Kita di tengah pandemi alhamdulillah kita masih bisa tarawih, kita masih bisa baca Quran, kita masih bisa puasa, kita masih bisa ta'lim, kita masih bisa sedekah, kita masih bisa silaturahmi, alhamdulillah. Bukan musibah pada agama. Lihat sebagian orang diberi kesehatan tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong, ujub, malas beribadah, ya. Maksiat, berhura-hura, pergi kemana, ke diskotik dan yang lainnya. Selingkuh sana, selingkuh sini, banyak, ya, banyak. Maka kita bersyukur musibah bukan pada agama. Makanya di antara doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku pada agamaku. Musibah pada dunia datang dan pergi, ikhwan. Lawan ibu, dunia datang pergi nanti datang lagi, datang pergi lagi. Ya, di tangan kemudian terlepas, di ATM kemudian hilang, rekening banyak kemudian berkurang. Seperti itu dunia. Dengan keperluan atau dengan musibah. Dunia itu pergi dengan ada keperluan kita atau dengan dikasih musibah. Tapi jangan sampai musibah kita pada agama kita. Inilah modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah tatkala musibah yang menimpa bukan pada agama kita. Kemudian di antaranya musibah bisa aku hadapi, bisa kita hadapi. Selain datang dalam bentuk musibah yang lain belum tentu bisa kita hadapi. Ini benar, ikhwan. Ada seorang misalnya mengeluh, "Ustaz, suami saya kok begini?" Tapi kau bisa sabar? Bisa, alhamdulillah. Allah kasih kamu musibah yang kau bisa hadapi. Seorang sebaliknya ngeluh, "Ustaz, istri saya kayak begini." Kau bisa sabar enggak? Bisa, alhamdulillah. Kalau kau dikasih musibah lain belum tentu kau mampu. Tatkala kau bisa mampu, sabarlah. Belum tentu kau mampu menghadapi musibah dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Ya. Jadi dari sini kita bersyukur. Kemudian mungkin kita bisa tambah lagi renungan yang lain. Bahwasanya bisa jadi ya, musibah yang kita alami untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Yang lebih besar. Benar, kita nggak tahu. Ya, betapa banyak orang terkena musibah. Seperti ada kawan saya pernah cerita, dia menaik pesawat. Berapa tahun pernah terjadi pesawat meledak. Dia terlambat, sudah kejar musibah, ya terlambat. Tahu pesawatnya meledak. Saya lupa pesawat apa dulu. Ya. Kita nggak tahu, bisa jadi kita terkena musibah ini untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Kita nggak tahu. Bisa jadi seorang daftar suatu instansi, ditolak. Aduh, musibahnya dia kerja di kerjaan yang mungkin kurang sesuai dengan keinginannya. Dia tidak tahu kalau dia lanjutkan, dia jadi koruptor besar. Dia nggak tahu. Mungkin seorang mendaftar pada suatu instansi, mendapat pangkat, ditolak. Dia nggak tahu kalau dia sudah sampai pangkat berbintang-bintang, mungkin jadi sombongnya luar biasa. Dia nggak tahu. Yang itu membinasakan dia di akhirat kelak. Dia nggak tahu. Ya sudah, kita husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu bisa bersyukur kepada Allah jika diberi kenikmatan yang seperti itu. Bisa jadi kita terkena musibah untuk menghindarkan diri kita dari musibah yang lebih besar. Ya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Ya. Oleh karena seorang husnudzan kepada Allah,
ini musibah, bisa jadi ada musibah besar yang kita dihindari dengan cara dikasih musibah yang lebih kecil ini ya. Allah alam bisawab. Kemudian mungkin yang apa namanya? 9 yang terakhir mungkin ya. Terkadang rangkaian musibah mengantarkan kepada kenikmatan. Dan ini ya ikhwan, ini banyak kita alami banyak. Kita musibah-musibah ternyata ujungnya kenikmatan. Benar ini saya maksudnya tidak ingin cerita, tapi maksudnya banyak kita rasakan musibah ternyata ini rangkaian mengantar kita kepada kenikmatan yang lebih jauh lebih baik. Contoh nyata Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dapat musibah, dihasati oleh kakak-kakaknya, dilemparkan dalam sumur, dibuka bajunya, kemudian setelah itu dijual jadi budak. Bayangkan adik mereka dijual, dipisahkan dari bapak yang sangat dia cintai, dia masih kecil dipisahkan dari bapaknya, jadi budak, jadi pekerja, kemudian dituduh berzina, dimasukkan dalam penjara, terus dipenjara lagi, ujung-ujungnya jadi bendaharawan Mesir. Yang seandainya tidak ada rangkaian musibah ini, dia tidak akan menjadi demikian. Tidak akan menjadi demikian. Ini contoh ya. Ini sudah saya bahas dalam pembahasan khusus wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Pembahasan khusus tentang masalah ini contoh dari Al-Qur'an dan contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma kasih isyarat bahwasanya bisa jadi musibah yang menimpa kita ternyata adalah rangkaian musibah yang mengantar kita kepada kenikmatan. Dengan ini semua ikhwan dan akhwat Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa menjadi orang yang bisa mensyukuri musibah ya. Tapi bagian kedua tentang apa? Sabar atas nikmat. Ini agak baik, tolong dihapus. Difoto dulu. Insyaallah yang kedua tidak panjang. Jadi ikhwan dan akhwat, biasakan diri kita agar kita bisa bersyukur di atas musibah. Begitu terkena musibah kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Biasakan diri apapun. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah segala kondisi. Karena kita tahu di balik itu pasti ada kenikmatan yang tidak kita ketahui. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu perkataan yang Nabi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini, gantikan lebih baik. Kemudian kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, termasuk terkena musibah. Kita memuji Allah agar kita pandai bersyukur. Tapi yang kedua tidak panjang tentang bagaimana bersabar atas nikmat. Tentu ini adalah hal yang aneh, tapi ya begitulah ya, judul yang diberikan kepada saya. Bersabar atas nikmat. Ya. Kita tahu bahwasanya ujian bukan hanya nikmat, juga adalah ujian. Nikmat juga adalah ujian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Perhatikan sih, keburukan dan kebaikan. Ya, kebaikan juga ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan banyak ya bahwasanya
kebaikanlah ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Sulaiman mendapat kenikmatan, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguhnya anak-anak kalian harta kalian adalah fitnah. Taib, ujian daripada kenikmatan harusnya dihadapi dengan syukur, ya. Sejogjanya ujian kebaikan. Jadi kita harus sadar bahwasanya bukan cuma kemiskinan, kesulitan, kesengsaraan yang merupakan ujian, kesehatan juga ujian. Sehat ujian, segar bugar ujian, kecantikan ujian, ketampanan ujian, rumah besar ujian, semuanya ujian. Ya. Seharusnya kita hadapi dengan syukur. Dihadapi dengan syukur. Syukur kepada Allah. Baik, syukur dari siapa? Syukur dengan memuji Allah dengan lisan. Muji Allah dengan lisan. Ini rukun syukur kalau kita baca. Memuji Allah, alhamdulillah. Dengan lisan menyandarkannya kepada Allah. Semuanya dari Allah kepada Allah. Selain itu menyebut-nyebut agar tidak lupa. Ini di antara cara bersyukur agar tidak lupa. Kalau kita tidak sebut-sebut seringnya kita lupa. Ya. Kemudian di antaranya mengakui dalam hati. Ini syukur dalam hati. Dalam hati semua atas pertolongan Allah. Semuanya dari Allah. Masih banyak orang lebih pintar daripada kita, lebih sehat daripada kita, lebih kaya daripada kita, lebih. Tapi kita dapat nikmat, dia belum dapat. Kemudian dengan anggota badan Allah dengan beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukran." I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, beramal solehlah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya, maka hukum asal ketika seorang ya diuji dengan kebaikan, maka dia hadapi dengan syukur kepada Allah. Syukur tadi dengan lisan, dengan hati, ya. Jangan kita bilang karena saya itu ujub namanya. Ya, orang yang ujub susah bersyukur. Yang ketiga dengan anggota badan, buktinya kita bersyukur, kita beramal soleh. Timbul pertanyaan, bagaimana terus bersabar dengan nikmat? Para ulama mengatakan di antara jenis sabar ada 3, ya. Sabar ada 3. Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Saya katakan, untuk 2 perkara ini, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam bermaksiat, ini bisa dialami oleh orang kaya, dihadapi oleh orang kaya. Orang kaya, ya. Ya. Betapa banyak orang kaya tidak sabar, akhirnya kenikmatan dia dapati membuat dia lalai dari taat kepada Allah. Banyak banget, ya. Akhirnya apa? Punya duit banyak, lupa untuk beribadah, sibuk ngitung duit terus, ya, lupa untuk bersedekah, banyak buat dia lalai. Perginya jalan sana, jalan kemari, ketemu kawan-kawan berbangga-bangga cerita, oh saya sudah ke Eropa, saya sudah ke Afrika, saya sudah ke Australia, sudah kemana. Akhirnya ya lupa untuk taat. Dia tidak sabar menjalankan ketaatan. Kenapa? Dia terlalu santai, terlalu leha-leha, terlalu nikmat sehingga lupa untuk beribadah, dan itu banyak. Kemudian juga orang yang bersabar terpancing untuk melakukan maksiat. Dia punya uang, dia mau apa aja. Jiwa terbawa untuk bermaksiat. Ya, punya duit, mau inilah, mau anulah, minum khamr lah, mau beli barang-barang yang hati-hati. Ya, kita harus bersabar. Ya.
Kita tahan diri kita tahu bahwa segala kenikmatan yang kita miliki ada pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian akan ditanya tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan, semuanya. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai tanya 4 perkara, di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabu, dari mana didapatkan, wa fima anfaqah, dari mana dia habis, ke mana dia habiskan. Akan ditanya. Ibu-ibu hati-hati yang punya duit banyak, jangan beli inilah, beli tas inilah, tas anulah, tas sampai miliar-miliar banyak, kemudian sepatu sampai banyak banget. Ya akhirnya kasihlah hadiah ke orang yang enggak punya, kasih tas banyak-banyak tambah bikin sombong ya, dan lain halnya. Dan ingat, betapa banyak kekayaan membuat orang mudah untuk sombong, mudah merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Tadi kalla innal insana la yatgha, sungguhnya seorang melampaui batas ar-ra'ahu istaghna. Dia maksudnya sudah cukup, dia sombong, dan itu ampuh terjadi. Seorang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia pikir kalau saya pakai tas mewah saya tidak sombong, tapi ternyata sombong itu masuk secara tidak dia sadari. Dia tidak ingin sombong, tapi gaya dia membuat dia sombong. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-khuyala, kesombongan pada pemilik onta, pada pemilik kuda. Mungkin mereka tidak mau sombong, tapi karena kudanya hebat timbul keangkuhan. Ya, mungkin orang tidak mau sombong, tapi rumahnya terlalu mewah, mobilnya terlalu mewah, jamnya terlalu mahal, tasnya terlalu mahal, dia susah mengontrol dirinya. Apalagi kalau dia ketemu orang, weh, tas saya beli di sana loh, jam saya beli di sana. Dia tidak sadar ternyata terjerumus dalam kesombongan tanpa dia sadari. Maka seorang bersabar, jangan sampai terjun dalam tersebut. Semua hal yang bisa merusak hatinya dia tinggalkan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang meninggalkan baju indah, dia bisa beli, dia bisa pakai, dia mampu, tapi dia tinggalkan agar dia bisa menjaga hatinya, agar dia tidak sombong, agar dia tidak ujub, maka Allah akan berikan dia pahala. Ya, maka seorang, bukan saya melarang ibu-ibu pakai yang mewah-mewah, boleh, tapi sesekali pakai yang biasa-biasa. Nabi SAW terkadang jalan kaki tidak pakai sendal. Ya, kita manusia ya. Kata Nabi SAW, al-badzatu minal iman. Kesederhanaan termasuk daripada keimanan. Tidak selalu harus necis, tidak harus selalu pakai baju mewah. Kadang baju biasa aja. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang-orang sederhana, enggak usah kita pakai baju mewah-mewah, ingin pamer, tunjukkan diri, enggak. Kita enggak bisa mengontrol hati kita, ibu-ibu, hati-hati. Tadi saya bicara ibu, kan bapak-bapak gaya ya tidak terbataslah gayanya, kecuali ibu-ibu yang sering bergaya. Bapak-bapak mungkin gaya dengan jamnya atau dengan tasnya. Bapak caranya bukan ibu saja yang bisa gaya dengan tas, bapak juga bisa gaya dengan tas mahal ya, bisa dengan sendal mahal ya. Ada kawan saya ketemu teman saya yang lain, Ustadz, dia saya screening nih. Oh, di badan dia ada 800 juta Ustadz. Kok bisa? Iya, sendalnya sekian, jamnya sekian, Masya Allah. Ini orang hebat ya. Ya tergantung orang ya. Kita tidak menuduh orang pakai baju barang bagus dia sombong, enggak. Hati-hati, waspada. Ya, kalau kau bisa jawab pertanyaan di depan Allah, kemana, buat apa kau habiskan? Silakan pakai sepuasmu. Yang penting bisa jawab. Saya pernah ngomong sama kawan saya pas hajian, dia punya jam mahal. Saya bilang, tuh bisa jawab nanti buat jam. Oh, bisa, saya bisa jawab di hadapan Allah. Karena saya kerja. Oh, oke. Kalau kau bisa jawab, enggak apa-apa, selesai. Kalau saya yang ditanya, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau kamu, ya karena saya harus pakai jam mahal, Ustaz. Kalau saya nggak pakai jam mahal, saya tidak dipercaya sama orang, saya nggak bisa. Terserah. Yang penting kamu bisa jawab dan jangan sombong, itu saja. Dan alhamdulillah orangnya tawadhu. Orang yang tawadhu, dia tidak sombong, tidak angkuh, alhamdulillah ya. Perhatian sama dakwah, alhamdulillah. Baik. Ini saja Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, atau kalau sudah tidak ada waktu ya sudah kita cukupkan. Saya kembalikan kepada panitia. Jazakumullah khair. Fadilatul Doktor, alhamdulillah penjelasannya sangat to the point, Ustaz, mengenai dengan apa yang kamu maksud. Semoga harapan kedepannya kita semuanya ketika mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal itu dalam keadaan hati yang benar-benar sudah lapang. Karena tadi banyak penjelasan bahwasanya musibah itu kalau itu ada 9 poin di setiap musibah membawa kebaikan untuk kita yang mungkin kita belum tahu apa hikmah di balik musibah yang Allah berikan. Baik Ustaz, untuk pertanyaan mungkin kita sampai pukul 4:15 sampai pukul 5 kurang lebih atau jam 4. 5 menit boleh, 10 menit boleh. 5 menit, 10 menit boleh. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Pertanyaan dari beberapa hadirin hari ini saya akan bacakan salah satu atau beberapa. Mungkin satu-satu saja. Silakan. Ya, biar saya bisa tangkap. Terjawab sampai dulu, nanti sampai satu pertanyaan ini saja. Oke. Ya. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaannya itu ada yang bertanya bagaimana membedakan antara
itu adalah musibah sebagai ujian atau itu musibah sebagai azab? Apakah ada indikator atau indikasi untuk kita pribadi saja, bukan kita melihat orang lain? Karena kalau orang lain kan antara dia sama Allah, kita bisa mungkin memberikan judgment atau kita bisa memberikan hukum pada orang lain. Tapi begitu dari kita, ketika Allah menghadirkan musibah untuk kita, bagaimana cara kita mengetahui apakah ada indikasinya ini musibah untuk menguji atau ini musibah untuk ada? Itu dulu saya. Oke. Ini pertanyaan sering ditanyakan. Saya bilang di antara musibah, di antara fungsi musibah, sudah kita jelaskan di antaranya, mengurangi dosa, mengangkat derajat. Mengurangi dosa, mengangkat derajat sekaligus. Musibah itu mengurangi dosa dan mengangkat derajat. Dengan syarat kita menghadapinya dengan kesabaran. Kita bukanlah para nabi. Kita kalau terkena musibah, kemungkinan besar adalah karena dosa yang kita lakukan. 99,999%. Karena kita sulit menghindar dari dosa. Ya, jadi kita langsung kita introspeksi diri, jangan kita angkuh. Saya ini karena diangkat oleh Allah. Enggak, kita bilang sudah saya banyak dosa dan kalau saya bersabar saya akan diangkat otomatis. Jadi dua ini perkara otomatis. Kamu sabar, dosamu dikurangi, derajatmu dinaikin. Jadi itu namanya nikmat kepada engkau datang dalam bentuk musibah. Karena nikmat tersebut ternyata mengurangi dosa, mengangkat derajat. Tapi bagaimana yang buruk? Itu adalah adab atau hukuman atau semakin menghancurkan tatkala kita tidak sabar. Atau tatkala kita terkena musibah, ternyata kita tidak sempat bertobat. Itu berarti kalau boleh tanda petik hanya hukuman doang atau azab. Ketika kau terkena musibah, kau tidak kembali kepada Allah, kau semakin angkuh, semakin sombong, semakin lupa, atau kau tidak sempat bertobat terus meninggal. Itu yang saya khawatirkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih introspeksi diri dan kembali kepada Allah, maka yakinlah itu musibah adalah nikmat. Terlepas dia karena dosa kita atau karena kita ingin diangkat derajatnya, namun saya katakan kemungkinan besar 99,9% karena dosa-dosa kita. Jadi gampangnya tinggal kondisi kita. Dapat musibah bagaimana? Dekat dengan Allah atau semakin jauh? Ya. Seperti ada kawan seorang wanita telepon bertanya di Zoom sambil nangis-nangis. Dia bilang, "Ustaz, suami saya Ustaz ketika musim pandemi kemudian dia kolaps. Saya nasihati dia marah-marah, dia bilang, saya tidak mau dengar hadis, saya tidak mau dengar ayat, saya mau duit." Nah, ini contoh. Contoh ini berarti dia jatuh, makin terjatuh. Ya. Mudah-mudahan dia sadar. Ya, mungkin dia sadar, tapi dia sudah gagal. Itu adalah menunjukkan Allah mengungkapkan hakikat imannya, imannya ternyata enggak benar. Ya, karena Allah mengatakan kami akan menguji mereka sebagaimana kami menguji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, agar Allah tahu mana iman yang benar dan mana imannya yang dusta. Jadi intinya ikhwan dan akhwat, kalau kita dikasih musibah, sudahlah kita husnudzan. Kalau kita sabar berarti Allah sayang sama kita. Itu aja, gampang. Baik. Semoga kita mendapatkan keutamaan dan kesempatan seperti yang doa terpanjatkan waktu bukan sebelum semoga kita masih dapat waktu untuk bertaubat. Amin. Kemudian yang kedua, Ustaz, ada pertanyaan, sudah waktu Ustaz bersama Ustaz. Iya, masih. Dua pertanyaan lagi ya. Dua pertanyaan lagi. Saya kode dulu, saya ada janji mau main sepeda masalahnya di sini. Ya. Istri saya sudah siap-siap. Atau daripada saya kena musibah berikutnya, mending kita dulu. Oke, silakan. Yang kedua, pertanyaannya, semua hal yang kita terima baik atau buruknya, ini kan tentang takdir, Ustaz. Iya. Ketika kita sudah mengimani takdir Allah, baik dan buruknya, di mana peran akal, kemudian peran doa dan usaha kita ketika memang itu sudah takdir Allah. Pertama, takdir tersebut kita tidak tahu. Allah tidak pernah Allah hanya menyuruh kita mengkaitkan takdir ketika kita sudah berusaha. Asalnya kita disuruh untuk mengikuti sunnatullah, ya. Disuruh untuk mengikuti sunnatullah. Makanya kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, Allah tidak pernah mengatakan bersandarlah kepada takdir, enggak ada. Nabi tidak pernah mengatakan bersandar kepada takdir. Ya, bahkan Nabi mengatakan i'malu, berusahalah. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah engkau mencari apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kau malas-malas. Kalau kau tertimpa sesuatu baru kau bilang takdir Allah. Yang kau tidak suka, ya. Jadi oleh karenanya jangan sejak awal kita bilang saya gimana? Enggak, karena kita enggak tahu takdir kita. Kita hanya boleh mengeluh kalau kita sudah tahu, lihat di Lauhil Mahfuz. Oh, saya ternyata miskin. Percuma saya kerja tetap aja. Tapi kan kita enggak pernah tahu rahasia kita. Sebenarnya orang sering bertanya, Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, apakah saya bermanfaat beramal? Saya bilang tidak bermanfaat kalau sudah ditakdirkan masuk neraka. Tapi kau enggak tahu. Pernahkah kau pergi ke langit, ke Lauhil Mahfuz, kau lihat namamu
ternyata Abdullah bin Paimin Al-Jakarti, di penduduk neraka. Ya kalau kau pernah lihat ya sudah, percuma kau beramal, kau ujungnya akan masuk neraka. Tapi kan itu rahasia yang tidak pernah kita ketahui. Makanya para ulama mengatakan al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang Allah sembunyikan. Tidak dibuka pada malaikat, tidak dibuka pada nabi, tidak ada yang tahu. Sebagaimana kita bisa menggunakan akal kita untuk cari duit, untuk makan, kan kita punya akalnya. Kita sudah ditakdirkan kenyang atau lapar, sudah ditakdirkan enggak? Semua sudah ditakdirkan, lapar, kenyang. Tapi kan depan kita ada makanan. Logika kita pengen kenyang, ya makan, selesai. Ada sunnatullah berlaku. Kamu ingin kenyang, makan. Kalau saya sudah ditakdirkan lapar meskipun makan, kamu kan enggak tahu takdirmu. Apakah ada orang masuk akal bilang, silakan makan. Ya akhi, kalau saya sudah ditakdirkan lapar, meskipun saya makan, saya tidak akan lapar. Iya benar, tapi tahukah engkau ditakdirkan lapar? Kau kan enggak tahu. Yang ada sunnatullah berjalan. Ya. Sunnatullah berjalan. Kita terikat dengan takdir kapan? Ketika terkena musibah, jangan terlalu sedih. Terdapat nikmat, jangan sombong. Itu maksud dari takdir. Makanya Allah berkata, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Apa yang menimpa kalian di musibah, menimpa di bumi atau di diri kalian, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian, menimpa kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian sombong dengan apa yang kalian dapatkan, karena kita tahu semua sudah ditakdirkan, sehingga hilang kesombongan kita. Kalau terkena musibah, ya sudah ditakdirkan, mau diapain, sehingga kita tidak terlalu bersedih. Jadi tetap saja kita gunakan akal kita pada sebab dan akibat, ya. Jangan kita ikatkan kita dengan takdir yang kita tidak ketahui. Wah, percuma dong kalau saya sudah takdir masuk neraka, kamu enggak tahu. Betapa banyak orang kita kurang ajar nakal, tahu-tahu di ujungnya dia baik. Sering seperti itu banyak. Siapa yang sangka Khalid bin Walid jadi pedang Allah? Padahal sudah ingin bunuh Rasulullah berulang-ulang, ya. Siapa yang sangka? Tapi mungkin sampai di sini saja, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita agak terlambat, ya. Mulainya saya mohon maaf, ada janji yang lain, ya. Semoga dimengerti, semoga para wali murid, guru-guru semua sabar dalam menghadapi pandemi, bahkan menjadi orang-orang yang bersyukur, ya, bisa mendidik anak-anak dengan lebih baik, karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.